Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, saudara sekalian dimanapun berada, kali ini kami hadir dengan akan menyampaikan tentang uji kompetensi sosiologi, khususnya untuk bab 2 kelas 12 SMA MA ya. Tema kita kali ini adalah globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Salah satu fenomena yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari tentang globalisasi adalah A. Menurunnya kualitas teknologi. B. Menurunnya aliran modal. C. Tertutupnya suatu negara. D. Meningkatnya pertukaran budaya internasional. E. Terbuangnya suatu adat istiadat. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk tantangan globalisasi yang akan dihadapi oleh masyarakat adalah: A. Sikap individualisme. B. Ketertinggalan ilmu pengetahuan. C. Kemunduran teknologi. D. Permusuhan antar masyarakat. E. Tertutupnya suatu daerah. Nomor 3. Dampak positif dari globalisasi adalah A. Masyarakat yang terbentuk lebih tidak kreatif dan kurang bersemangat. B. Timbul gejala materialisme. C. Masuknya nilai budaya luar yang menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa. D. Meningkatnya kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi. E. Berkembangnya sikap individualisme. Nomor 4. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dari segi ekonomi akibat adanya globalisasi adalah: A. Mudahnya kita berkomunikasi dengan teman yang berada di luar negeri. B. Dapat mengetahui informasi berita internasional melalui internet. C. Dapat menjual barang ke berbagai negara melalui internet dan bersaing di pasar internasional. D. Mempelajari kebudayaan negara lain dengan mudah. E. Menikmati acara hiburan dari negara lain. Nomor 5. Lebih seringnya remaja Indonesia mengadopsi budaya barat daripada budaya sendiri merupakan dampak globalisasi dalam segi A. Ekonomi. B. Politik. C. Sosial budaya. D. Teknologi komunikasi dan informasi. E. Hukum. Nomor 6. Berikut ini adalah peluang globalisasi kecuali: A. Harga produk lebih murah. B. Terbukanya pasar ekspor. C. Terbukanya lapangan kerja. D. Naiknya tingkat konsumsi masyarakat. E. Terbukanya sumber modal pembangunan. Nomor 7. 1. Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. 2. Dalam transportasi dapat meningkatkan efisiensi. 3. Erosi terhadap nilai-nilai tradisi. 4.
timbul gejala-gejala materialisme, kendornya moralitas, dan sebagainya. 5. Terjadi dehumanisasi. Dari pilihan tersebut yang termasuk dampak positif globalisasi adalah nomor titik-titik. A. 3, 4, 2. B. 1, 2, 3. C. 5, 4, 1. Do. 1, 2. E. 1, 5. Nomor 8. Dalam definisi globalisasi, ada 3 hal yang kita temukan, yaitu A. Kesalinghubungan, integrasi, interdependensi. B. Kesalinghubungan, interaksi, interdependensi. C. Kesalingbersamaan, interaksi, interdependensi. Do. Kesalingtergantungan, integrasi, interdependensi. E. Kesalingtergantungan, integrasi, interaksi. Nomor 9. Berikut ini adalah aspek positif globalisasi yang bisa kita rasakan, kecuali A. Memberi kemudahan dan kecepatan komunikasi. B. Meningkatnya konsumerisme. C. Membuka peluang usaha lintas negara. Do. Meningkatkan kesadaran perlunya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. E. Adanya kebutuhan peningkatan kualitas diri. Nomor 10. Secara realita, dalam kehidupan sehari-hari, terjadi ketimpangan, perbedaan yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin. Keharmonisan tidak terwujud karena yang kaya merasa malu bergaul dengan yang miskin, sedang yang miskin merasa takut berhubungan dengan orang kaya. Hal ini merupakan pengaruh globalisasi terutama pada bidang titik-titik. A. Ekonomi. B. Budaya. C. Keamanan. Do. Sosial. E. Teknologi. Nomor 11. Sikap yang harus diambil terhadap pengaruh globalisasi adalah titik-titik. A. Menyeleksi. B. Menolak. C. Kompromi. Do. Menyesuaikan diri. E. Menerima. 12. Berikut ini yang merupakan akibat dari globalisasi informasi adalah A. Percepatan dan perubahan ilmu pengetahuan. B. Memperkaya bahan pertimbangan untuk keputusan. C. Adanya VCD, TV, dan sebagainya. Do. Perkembangan dunia lain dapat diketahui saat itu juga. E. Pertukaran pelajar. Nomor 13. Organisasi WTO, APEC, dan AFTA adalah salah satu faktor pendorong globalisasi di bidang titik-titik. A. Teknologi.
B. Seni. C. Politik. D. Ekonomi. E. Pendidikan. 14. Cara hidup kebanyakan orang sekarang ingin serba cepat, termasuk makanan siap saji. Hal ini membuktikan adanya titik-titik. A. Kemajuan. B. Kemapanan. C. Globalisasi. D. Dinamika. E. Modernisasi. Nomor 15. Sifat masyarakat yang menganggap kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup disebut titik-titik. A. Individualistis. B. Moderalistis. C. Hedonistis. D. Elitis. E. Sekuleristis. Nomor 16. Berikut ini merupakan kerugian akibat masuknya budaya asing dan iptek ke Indonesia adalah titik-titik. A. Berkembangnya budaya masyarakat yang ingin serba mudah dan cepat. B. Terjadinya transfer teknologi. C. Terciptanya berbagai kemudahan dalam komunikasi dan transportasi. D. Adanya budaya asing yang sesuai. E. Terjadinya akulturasi dengan budaya asing. Nomor 17. Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan bagian dari kebudayaan nasional. Contohnya adalah A. Tingkat pendidikan masyarakat daerah. B. Sumber kekayaan alam yang dapat diandalkan. C. Adat istiadat suku bangsa di daerah. D. Adanya kekayaan alam di daerah. E. Keadaan alam dan lingkungan di daerah. Nomor 18. Untuk membendung pengaruh negatif dari globalisasi, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali A. Memperkuat budaya sendiri. B. Memperkukuh sistem ekonomi Pancasila. C. Meningkatkan kedisiplinan. D. Memperkuat ketahanan nasional dalam bidang hankam. E. Memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nomor 18. Dalam menerima arus globalisasi, keluarga juga ikut berperan dalam membantu membimbing anak dari pengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena keluarga A. Satu-satunya lembaga pengontrol. B. Pihak yang paling dekat dalam berinteraksi dengan anak. C. Dilindungi pemerintah. D. Orang tua punya kuasa terhadap anak. E. Lembaga perubah perilaku. Nomor 20. Berikut ini yang merupakan kemajuan pembangunan yang menjadi faktor penentu globalisasi adalah titik-titik. A. Kemajuan pembangunan nasional di dalam bidang ideologi. B. Kemajuan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. C. Kemajuan transportasi, komunikasi, dan informasi. D. Kemajuan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. E.
kemajuan hubungan luar negeri yang bebas aktif. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. 1. Deskripsikan pengertian globalisasi. 2. Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. 3. Bagaimana hubungan teknologi dan globalisasi. 4. Apa yang dimaksud pluralisme? 5. Uraikan pengertian cultural shock dan cultural lag. Nomor 6. Mengapa perubahan etos budaya sangat berpengaruh bagi Indonesia? 7. Bagaimana perubahan komunitas lokal dalam pengaruh era globalisasi? 8. Kemukakan sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi globalisasi. 9. Bagaimana pandangan Anda mengenai banyaknya pengaruh budaya Barat di masyarakat dan komunitas lokal? 10. Mengapa lembaga agama memiliki peran dalam menyikapi globalisasi?